teman-teman harus memiliki ini karena ini penting buat kita semua. Sebenarnya Ba'alawi ini datang ke Indonesia membawa ajaran apa sih untuk umat Islam? Kalau Wali Songo itu jelas ya, tapi kalau Ba'alawi ini apa? Ajaran apa yang dibawa di Indonesia ini, terutama yang diyakini oleh para kibin-kibin. Kemudian ketiga, kategori penghinaan kepada sahabat Nabi. Nah ini yang paling penting teman-teman. Ini ajaran Ba'alawi ini apa? Kalau kita melihat poin penghinaan kepada sahabat Nabi, contoh ya, sahabat Abu Bakar Siddiq memberi 3 doa untuk Tarim. Kemudian Habib mengklaim bisa lebih mulia daripada sahabat Nabi. Kemudian Siti Khadijah menjadi pelayan Habib untuk membuatkan kopi. Belakangan ini, ruang publik Islam Indonesia kembali bergolak. Polemik tentang nasab, otoritas keagamaan, dan praktek keberagamaan kembali mengemuka, terutama setelah terbitnya buku karya Gus Aziz Jazuli dan Kiai Nur Ihya yang secara khusus membedah apa yang mereka sebut sebagai ajaran khurafat dalam tradisi Ba'alawi. Buku ini bukan sekedar pamflet emosional, melainkan karya tebal hampir 700 halaman dengan 159 referensi yang sebagian besar bersumber dari literatur internal Ba'alawi sendiri. Yang membuat buku ini menarik, sekaligus mengganggu kenyamanan banyak pihak, bukan hanya kesimpulannya, tetapi metodologi pembacaannya. Penulis tidak memulai dari prasangka, melainkan dari inventarisasi teks, daftar isi, kategori ajaran, subkategori, lalu ditautkan dengan kutipan dan referensi kitab. Dari sana, pembaca diajak melihat satu demi satu klaim yang selama ini beredar, namun jarang diuji secara kritis di ruang akademik. Dalam buku tersebut, Gus Aziz dan Kiai Nur Ihya mengelompokkan ajaran-ajaran yang dinilai bermasalah ke dalam berbagai kategori. Penistaan terhadap tauhid, penghinaan terhadap nabi dan malaikat, perendahan sahabat nabi, pemalsuan hadis, kultus individu, klaim karomah berlebihan, rasisme kultural, hingga ajaran yang berpotensi merusak syariat dasar seperti sholat, haji, dan etika seksual. Totalnya lebih dari 400 poin dicatat dan diklasifikasikan. Pertanyaan besarnya bukan sekedar benar atau salah, melainkan ajaran apa sebenarnya yang dibawa tradisi Ba'alawi ke Nusantara. Jika Wali Songo jelas meninggalkan jejak dakwah kultural, etika sosial, dan integrasi Islam dengan lokalitas, maka kritik utama buku ini adalah bahwa sebagian ajaran Ba'alawi justru menanamkan hierarki spiritual berbasis nasab, kultus figur, dan kepatuhan buta atau taklid a'ma. Yang paling sensitif dan paling menentukan adalah tuduhan adanya penghinaan terhadap sahabat Nabi. Dalam Hazanah Ahlus Sunnah wal Jamaah, posisi sahabat adalah fondasi. Ketika muncul klaim bahwa figur tertentu lebih mulia dari sahabat, atau sahabat digambarkan melayani tokoh setelahnya, maka persoalan ini tidak lagi bersifat kultural, tetapi teologis. Di titik inilah penulis buku menarik garis tegas. Pola semacam ini memiliki kemiripan struktural dengan tradisi Syiah ekstrim yang dikenal merendahkan sahabat. Namun, buku ini tidak berhenti pada tuduhan. Ia justru menantang balik. Jika klaim-klaim Ba'alawi benar, mengapa takut diverifikasi? Mengapa nasab yang diklaim paling sahih di dunia justru alergi terhadap verifikasi ilmiah seperti filologi kritis atau bahkan tes DNA? Dalam dunia akademik, kebenaran tidak lahir dari status sosial, melainkan dari bukti yang dapat diuji. Yang patut dicatat, buku ini tidak menyerang individu, apalagi etnis. Kritiknya diarahkan pada ajaran, teks, dan struktur otoritas, bukan pada manusia sebagai pribadi. Justru disinilah nilai pentingnya. Islam Nusantara tidak bisa bertahan jika ruang kritik dibungkam atas nama husnudon yang dipaksakan. Husnudon adalah akhlak personal, bukan alat untuk membekukan nalar publik. Buku karya Gus Aziz Jazuli dan Kiai Nur Ihya ini, suka atau tidak, telah mengubah medan perdebatan. Polemik nasab tidak lagi sekedar adu karisma di mimbar dan media sosial, tetapi telah naik kelas menjadi perdebatan literasi, metodologi, dan keberanian ilmiah. Kini, bola ada di pihak yang dikritik. Apakah akan menjawab dengan karya ilmiah yang setara atau terus berlindung di balik sentimen sakral? Pada akhirnya, buku ini bukan tentang membenci habaib,
apalagi merusak ukhuwah. Ia adalah seruan agar umat Islam Indonesia kembali pada prinsip dasar, tauhid tanpa kultus, cinta tanpa pengkultusan, dan ilmu tanpa ketakutan pada kebenaran. Islam tidak pernah takut diuji. Yang takut diuji biasanya bukan Islam, melainkan kepentingan yang menumpang di atas namanya.